Apapun yang terjadi, pokoknya aku harus berani. Ampun ular, ampun. Jangan makan aku. Merah merona, warna bunga rafflesia, mekar indah di bumi Fatmawati. Salam hangat dari saya teruntuk semua saudara-saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya, Clarissa Putri Nabila. Clarissa bersekolah di SDIT Baitul Izzah, Kota Bengkulu. Kali ini Clarissa akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ular Ndau. Cerita ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari daerah Bengkulu bagian selatan. Nah teman-teman, simak ceritanya ya. Pada zaman dahulu, hidup seorang ibu beserta ketiga orang anaknya di kaki sebuah gunung di Bengkulu. Kehidupan mereka sangatlah miskin. Mereka hanya mengandalkan mata pencarian dari sebuah lahan perkebunan sempit. Pada suatu ketika, sang ibu mengalami sakit keras. Hal ini membuat ketiga orang anaknya menjadi sangat sedih. Mak, bungsu akan melakukan apa saja agar mak sembuh. Ibu si bungsu sudah tidak berdaya lagi. Ia hanya bisa berbaring lemas. Hingga suatu ketika ia dihampiri oleh orang pintar. Wahai bungsu, apakah benar kau akan melakukan apa saja agar ibu sembuh? Benar, Kek. Aku rela melakukan apa saja. Kalau begitu, ambillah daun-daunan yang terdapat di puncak gunung. Dan musah daun tersebut menggunakan bara ajaib yang terdapat di dalam gua di puncak gunung. Nah, teman-teman, sayangnya di dalam gua tersebut hidup seekor ular sakti yang bernama Ular Ndau. Petak, 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 petak. Petak, 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 petak. Pagi itu tampak cerah di dalam gua di puncak gunung. Ular Ndau masih tidur pulas dan terbangun oleh suara kokok ayam. Berisik sekali ayam ini. Hei ayam, jangankan kamu, manusia saja aku makan kalau dia mencuri bara ajaibku.
apalagi kamu yang sudah menggangguku. Anak-anak ibu tersebut tidak berani pergi ke puncak gunung untuk mengambil bara ajaib. Kecuali anak bungsu. Si bungsu rela pergi ke puncak gunung demi mengobati ibunya. Aku akan pergi ke puncak gunung mengambil bara ajaib untuk mengobati penyakit ibu kita, Kakak. Tapi adikku, di dalam gua tersebut hidup seekor ular sakti. Nanti kau malah dimakannya. Lalu harus bagaimana lagi cara mengobati ibu? Aku rela melakukan apa saja demi ibu kita, Kakak. Hati-hatilah kau, Nak. Ular daun akan makan siapa saja yang berada di puncak gunung. Kami hanya bisa mendoakanmu, Nak. Si bungsu segera pergi ke puncak gunung. Sesampainya ia di puncak gunung, suasana mengerikan mulai terasa. Ya Allah, aku sudah berjalan jauh sekali dari desa. Tidak ada siapa-siapa di sini. Di tempat tersebut tumbuh pohon besar yang sangat menakutkan. Tiba-tiba saja ia mendengar suara desis ular yang sangat mengerikan. Si bungsu ketakutan setengah mati. Si bungsu berusaha bersembunyi di balik pohonan. Belum sempat ia bersembunyi, ular daun sudah berada tepat di hadapannya. Ular tersebut menatapnya dengan tatapan tajam. Lidahnya menjulur keluar. Kau anak manusia, berani sekali datang ke puncak gunung. Aku akan memakanmu sekarang. Tolonglah, wahai ular sakti. Ibuku tengah sakit keras. Aku kemari hendak meminta bara ajaib untuk mengobati ibuku. Jadi, engkau mengambil resiko kemari hanya untuk mengobati ibumu. Benar, wahai ular sakti. Demi cintaku kepada ibuku, aku mohon tolonglah kami. Baiklah, aku bersedia memberikan bara ajaib kepadamu. Tapi ada satu syarat. Engkau harus mau menjadi istriku. Sang ular meminta si bungsu untuk menjadi istrinya, teman-teman. Wah, bagaimana ya? Kira-kira apa yang akan bungsu lakukan? Ternyata si bungsu mengangguk tanda setuju. Ia rela melakukan apa saja demi ibunya.
Sang ular memberikan bara ajaib kepada si bungsu. Alhamdulillah, terima kasih ular sakti. Aku akan pulang sebentar untuk mengantarkan bara ajaib ini kepada keluargaku. Lalu aku akan kembali lagi untuk memenuhi janjiku kepadamu. Si bungsu kemudian pulang untuk mengantarkan bara ajaib kepada keluarganya. Selanjutnya ia kembali lagi ke puncak gunung untuk menikah dengan ular daung. Namun sebuah keanehan terjadi. Sang ular berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Ternyata ular daung sebenarnya adalah Pangeran Abdurrahman Alamsyah. Sang pangeran ternyata terkena sebuah kutukan. Nah teman-teman, tanpa sepengetahuan si bungsu, kakaknya menyaksikan semua yang terjadi. Karena merasa iri, kakaknya bermaksud membakar kulit ular agar pangeran marah kepada si bungsu. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Pangeran Abdurrahman Alamsyah merasa gembira karena dengan dibakarnya kulit ular tersebut, maka kutukannya akan hilang selama-lamanya. Akhirnya sang ular bisa hidup berbahagia bersama si bungsu untuk selama-lamanya. Nah teman-teman, begitulah cerita ular daung. Adapun pesan moral yang bisa kita petik dari cerita di atas adalah jangan pernah berputus asa jika kita melakukan kebaikan. Bukankah Allah selalu bersama kita? Dan jauhilah sifat iri. Sesungguhnya sifat iri itu dibenci oleh Allah. Demikian yang bisa Clarissa sampaikan. Gulai tempoyak rasanya manis. Makan bersama di pinggir sawah. Sekian cerita dari saya yang manis. Senang bertemu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.